Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam YouTube Babe Indra Channel. Oke guys, pagi ini kita akan lanjut membahas makan bergizi gratis untuk narasi panjang. Oke, kita ketahui semua bahwa di Cilegon ini sudah 2 minggu berlalu, belum juga turun program ini ke kota Cilegon. Tapi kita pahamlah, karena memang sesuai dari pengumuman juga, dan bahkan Pak Presiden Prabowo juga sudah menyampaikan permohonan maaf bahwa program ini banyak hal-hal teknis yang memang tidak bisa cepat. Jadi seperti itu guys. Tapi untuk Pemda atau siapapun gitu, Forkopimda, jangan mentang-mentang pemerintah pusat sudah memberikan permohonan maaf, kita juga hanya menunggu. Kita harus proaktif guys. Harus proaktif menyiapkan segala sesuatunya, karena memang pendaftaran menjadi SPPG juga harus lewat website misalnya ke Badan Gizi Nasional. Jadi lakukan itu. Kita bina beberapa UMKM atau misalnya kecamatan menjadi pelopor gitu untuk sebagai leader untuk menyambut nanti datangnya program ini ke Cilegon. Dan untuk dana sebenarnya sudah clear bahwa itu dari APBN. Hanya saja kemarin ada dari Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa Pemda akan ikut urun rembut. Dan kita dengar dari Cilegon juga sudah menganggarkan dari biaya tak terduga sebesar 10 miliar, dan alhamdulillah itu sudah dianggarkan untuk 2025. Dan itu harus dipakai untuk program makan gratis yang tidak hanya, kalau menurut saya, tidak hanya untuk makan saja, bukan anak-anak, tapi khusus kita perlukan juga pemikiran untuk operasionalnya, karena ini perlu guys. Bagaimana kita supaya tidak menjadi ramai dan tidak menjadi komplain banyak orang, bagaimana para guru itu diberikan juga gitu sedikit apresiasi terkait dengan program ini, karena mereka ada bantu-bantu angkat, ada bantu-bantu ngatur, memberikan nasihat dan lain-lain. Jadi guys, tidak jadi polemik lagi kalau memang dana itu tidak ada atau kita harus ambil dari lain seperti sodako dan zakat. Sebenarnya itu juga pemerintah sudah clear, itu hanya usulan dari ketua DPD, dan itu sebenarnya bagus karena ini merupakan hikmahnya adalah merupakan Basnas harus introspeksi. Apakah mereka selama ini sudah memberikan makan kepada para fakir miskin atau belum? Kalau belum, ayo segera kita terlibat, tidak masalah, karena itu dana umat. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan guys, secara syariat 8 asnaf itu masuk di situ. Ya, untuk pelaksanaan kita lihat masih banyak kritik-kritik yang memang tidak terlalu berat. Tapi harusnya memang dengan adanya desentralisasi ini sebenarnya kan upaya dari pemerintah untuk memperbaiki sistem supaya semua terkontrol. Ya guys, jadi pemerintah pusat harus menerapkan sistem atau mempunyai moto kepada para karyawan SPPG, yaitu not excuse for a mistake. Jadi tidak ada kesalahan, tidak ada yang dimaafkan untuk kesalahan. Jadi harus benar semua. Tidak ada makanan basi, tidak ada makanan hambar, tidak ada makanan tidak sehat, dan juga tidak ada makanan sisa guys. Jadi memang harus diolah sedemikian rupa supaya sesuai dengan keinginan anak-anak. Memang harus bertahap, jangan langsung mentang-mentang ini kita mau merubah budaya makan dari misalnya yang western menjadi budaya nasional, terus kita ganti aja misalnya. Oke, kita jangan ciki-cikian, tapi harus ayam yang diolah dengan bla bla bla. Tapi kan anak-anak nggak doyan guys. Perlahan-perlahan namun pasti mungkin itu yang bisa jadi solusi supaya anak-anak juga bisa makan dengan nyaman gitu, ya kan? Misalnya dengan sayuran bisa dibikin dengan perkedel guys, bisa banyak cara, apalagi ini sentral. Nah, satu lagi dengan sentralistik ini memang saya harapkan para UMKM terlibat, karena Prabowo itu Pak Presiden menyuruh seperti itu. Jangan sampai kalau saya lihat sekarang ini bisa jadi hanya pedagang besar yang memang diuntungkan, tapi yang kecil-kecil bahkan bisa tidak apa-apain guys. Dan satu lagi terkait dengan sedekah zakat, sebenarnya jangan kita protes dulu sebenarnya. Karena apa? Karena memang mungkin ketua DPD juga ingin mengerahkan anggotanya
anggota DPR MPR, apakah mereka sudah bersedekah, apakah sudah mereka berzakat, misalnya kan bisa zakat profesi atau zakat mal atau zakat-zakat yang lain, ya kan? Itu peluang guys, mudah-mudahan itu berjalan tetap ketua DPD kita nih untuk mengerahkan sedekah dan zakat di internal MPR, ya kan, DPR MPR. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Dan sebenarnya untuk memulai program ini bisa dicontoh seperti Pak Kapolres Cilegon yang telah memulai program ini dengan cara membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah sekitar. Itu bukan dari pemerintah mungkin guys, bukan dari pusat dana itu, bukan dari Badan Gizi Nasional, tapi mungkin bekerja sama dengan perusahaan atau Kapolres sendiri yang punya anggaran gitu. Tapi memang setiap institusi itu harusnya melakukan seperti itu. Yang saya sampaikan kemarin seperti PT Garuda di Tangerang, kita bisa melakukan itu, banyak industri yang mau. Mungkin orang kemarin aja dari 15.000 mau jadi 25, berarti kan ada 10.000 tuh perusahaan-perusahaan itu yang bisa diolah, ya kan. Jadi intinya guys, kita jangan banyak protes, ini program baik, memberi makan sedekah kepada orang itu sangat cakep guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.